Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin, para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblisa yadha'u arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Iblis itu mempunyai singgasana, dan singgasananya iblis diletakkan di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu. Kemudian setelah itu iblis mengutus bala tentaranya. Iblis menyebarkan prajurit-prajuritnya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Di antara bala tentara yang sudah diutus tadi, yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar godaannya untuk anak manusia. Iblis menunggu hasil karya bala tentaranya. Fayaji'u ahaduhum. Setelah itu mulailah prajurit dan tentara-tentara iblis melaporkan hasilnya. Fayaji'u ahaduhum wa yaqul. Kemudian datanglah seorang prajurit iblis dan mengatakan kepada iblis, "Inni qad fa'altu kadza wa kadza." Wahai iblis, wahai raja, "Inni qad fa'altu kadza wa kadza." Aku telah berhasil, telah berbuat ini dan itu. Aku bisa menjadikan anak Adam melakukan maksiat ini dan dosa yang itu. Berhasil. Tetapi apa kata iblis? Iblis berkata, "Ma sona'ta syai'a." Kamu belum melakukan apa-apa. Kamu belum berhasil. Sampai datanglah prajurit yang terakhir. Dan prajurit ini melaporkan dan berkata, "Ma taraktuhu illa qad farraqtu bainahu wa bainam ra'atihi." Wahai iblis, tidaklah aku tinggalkan anak Adam sampai aku berhasil menceraikan seorang suami dari istrinya. Fayudnihi minhu. Maka iblis menyuruh prajurit yang terakhir tadi mendekat kepadanya. Kemudian iblis berkata, "Ni'ma anta." Engkau adalah sebaik-baik prajuritku. Engkau adalah sebaik-baik tentaraku. Rawahu Muslim. Hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa keluarga kita, rumah tangga kita dijadikan target oleh iblis di atas singgasananya. Sampai-sampai keberhasilan syaitan diukur oleh iblis dari bisa apa tidak
membuat rumah tangga berantakan. Artinya apa? Artinya kaum muslimin, keluarganya, rumah tangganya dijadikan target oleh iblis. Maka kaum muslimin harus pandai-pandai membentengi rumah tangganya, membentengi anak istrinya, membentengi keluarganya dari ancaman serangan tentara-tentara setan. Lantas apa yang harus kita lakukan untuk membentengi rumah kita dan membentengi keluarga kita? Yang pertama para jamaah, kalau kita ingin keluarga kita selamat, kalau kita ingin rumah kita selamat dari konspirasi setan, yang kita lakukan adalah tatbik al-adab al-islamiyah fi buyutina. Ini remeh, sepele, padahal ini penting. Apa itu? Menerapkan adab-adab islami di dalam rumah tangga kita. Para jamaah, kalau kita memperhatikan hadis-hadis Nabi yang berkenaan tentang adab di dalam rumah, maka selalu dikaitkan Rasulullah dengan penjagaan diri dari setan. Saya ulangi, semua adab-adab islami di dalam rumah selalu Rasulullah kaitkan dengan penjagaan dari setan. Contoh, diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu wa dzakarallaha inda dukhulihi." Jika ada seseorang masuk rumahnya, dia mengucap zikir sebelum masuk rumah, mengucapkan salam sebelum masuk rumah. Dan ketika makan wa inda ta'amihi, dan ketika makan dia membaca bismillah. Qala syaitan, setan berkata kepada anak buahnya, la mabita lakum wala asya'a. Kalian tidak bisa menginap di rumah ini dan kalian tidak akan bisa makan di rumah ini. Wa idza dakhala ar-rajulu baitahu walam yadhkurillaha inda ta'amihi, dan apabila ada seseorang masuk rumahnya tidak berzikir, tidak berdoa dan tidak mengucapkan salam, qala syaitan, setan berkata kepada prajuritnya, adraktumul mabita, kalian bisa menginap di rumah ini. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'amihi, dan kalau dia enggak ngucap bismillah sebelum makan, maka setan berkata kepada prajuritnya, adraktumul mabita wal asya'a, kalian bisa tidur bermalam di rumah ini dan kalian pun bisa makan di rumah ini. Hanya masalah sepele, salam sebelum masuk rumah. Kalau kita melupakannya, jangan heran kalau rumah tangga kita itu berantakan, tidak tentram, karena lupa mengucapkan salam. Salam, doa sebelum masuk rumah adalah kuncinya setan. Kalau kita melupakannya, setan akan masuk bersama masuknya kita apabila kita tidak mengucapkan salam atau mengucapkan dzikir sebelum masuk rumah. Itu masalah masuk rumah dan masalah makan. Masalah tidur, Rasulullah mengatakan, idza awaita ila firasyika faqra ayatul kursi, kalau kalian hendak tidur berbaring, bacalah ayat kursi. Fala yaqrabuk syaitan, maka syaitan tidak akan mendekatimu hatta tusbiha, sampai kamu datang pagi hari. Selalu semua adab di dalam rumah selalu dikaitkan dengan setan. Contoh lain, berhubungan badan. Di antara doa yang diajarkan Nabi ketika berhubungan badan adalah bismillahi Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau rezekikan kepada kami. Selalu dikaitkan dengan setan. Contoh lain, ketika masuk kamar mandi, Rasulullah ngajari kita, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Selalu adab dikaitkan dengan setan. Contoh lain, ketika keluar rumah, Rasulullah SAW mengatakan, idza kharajar rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Jika ada seorang keluar dari rumahnya, dia membaca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepada orang yang berdoa seperti ini, hudita, kamu diberi petunjuk, kufita, kamu dicukupi, wukita, dan kamu dijaga. Setelah itu apa kata Rasulullah? Wa yatanaha anhu syaiton, dan setan-setan menyingkir dari dirinya. Para jamaah, semua adab Islam kalau kita terapkan, ujung-ujungnya adalah penjagaan diri dari setan.
Nah kalau rumah tangga kita tidak kita isi dengan adab-adab Islami, maka sebagaimana hadis yang pertama tadi, setan akan masuk ke rumah tangga kita, mencerai-beraikan rumah tangga kita, dan memporak-porandakan anak dan istri kita. Itu yang pertama, menjaga adab-adab Islami. Adapun yang kedua adalah qiraatul Quran fil buyut. Sering-seringlah membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Karena dalam hadis yang sahih Rasulullah mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Supaya tidak seperti kuburan, bacalah Al-Quran di dalam rumahmu. Fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Yang nomor tiga, kalau ingin membentengi rumah tangga kita dari syaitan, yang nomor tiga adalah al-isti'adzah. Kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di sebuah tempat. Manzil bisa diartikan rumah juga. Barang siapa yang singgah di sebuah tempat, di rumah, tsumma qala, kemudian dia mau berdoa, dia mau berdoa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mau membaca doa ini, kata Nabi apa? Kata Nabi, la yadurruhu syai'un, tidak ada yang mampu mencelakai dirinya. Karena doanya Nabi tadi, ya Allah aku berlindung dengan kalimatmu dari kejelekan semua makhluk. Syaitannya, jinnya, kalajengkingnya, ularnya, perampoknya, semua masuk ke ayat ini, ke hadis ini. Isti'adzah, minta tolong sama Allah untuk menjaga rumah kita. Kemudian yang nomor 4 adalah, kalau kita ingin selamat dari makar setan yang ingin menyerang rumah tangga kita adalah, copotlah gambar-gambar bernyawa dan anjing-anjing di rumah kita, usirlah atau jangan pelihara anjing di rumah kita. Ya, kita tidak boleh memelihara anjing dan tidak boleh memasang gambar-gambar bernyawa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjingnya atau ada gambar bernyawanya. Musuhnya malaikat itu siapa? Syaitan. Kalau malaikatnya nggak mau masuk, yang masuk adalah musuhnya malaikat. Siapa itu? Para syaitan, para iblis. Maka kita harus menjaga rumah tangga kita dengan beberapa hal penting yang saya sampaikan tadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwatal iman, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah kita tahu hal-hal penting yang harus kita lakukan di dalam rumah kita atau rumah tangga kita supaya setan tidak masuk ke rumah kita, maka selanjutnya bukan rumahnya tapi pribadinya. Kita didik istri kita didik anak kita. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah dirimu. Ayatnya tidak berhenti sampai di sini, ada kelanjutannya. Ya, dan wa ahlikum, dan keluargamu. Keluarga itu berarti anak istri kita. Bagaimana cara menjaga anak istri kita agar tidak masuk neraka? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, yang dimaksud menjaga anak kita adalah, kata beliau, allimuhum wa addibuhum, ajarilah istri dan anakmu, wa addibuhum, dan didiklah anak dan istrimu. Harus dididik. Adapun anak dan istri kita menurut Al-Quran itu macamnya ada 3 para jamaah. Kita itu pengen tahu anak kita itu dan istri kita kira-kira tergolong nomor berapa. Ayo kita perhatikan. Menurut Al-Quran anak itu dibagi 3 atau istri itu dibagi 3. Yang pertama, anak dan istri bisa menjadi musuh. Dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu
Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak keturunanmu aduan, bisa menjadi musuh bagi dirimu. Itu yang mengundang setan ya ini. Kalau anak kita sama istri kita jadi musuh. Musuh itu tafsirannya ada dua. Ada musuh di dunia, istri diperintah bangkang, anak durhaka, ini musuh di dunia. Tetapi yang lebih parah adalah musuh di akhirat. Di dunia mencintai, istri cinta suami, suami cinta istri, anak cinta bapak, bapak cinta anak, istri minta apa dituruti, istri minta berlian dikasih, istri minta mobil dikasih, saling mencintai di dunia. Tapi apakah di akhirat istri kita mencintai kita? Tidak. Kalau kita salah mendidiknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia saling mencintai, nanti di akhirat saling mencela di hadapan Allah. Seorang istri akan ditanya ketika dia tidak pakai jilbab. Anak akan ditanya ketika tidak mau sholat berjamaah. Sang istri yang kita cintai, yang kita banggakan, dan anak yang kita banggakan akan menfitnah kita di hadapan Allah. Haula'i adalluna fa'atihim adaban difa. Ya Allah, bapakku menyesatkan aku, tidak pernah mendidik aku. Yang perempuan pun mengatakan, ya Allah, suamiku enggak pernah didik aku, menyesatkan aku. Fa'atihim adaban difa. Berikan azab yang pedih berlipat ganda kepada suamiku, kepada bapakku. Apakah dulu di dunia tidak dicintai? Dicintai. Minta apa? Dituruti. Tapi di akhirat mencela kita di hadapan Allah kalau kita salah dalam mendidiknya. Istri dan anak kita bisa menjadi musuh. Yang nomor dua, anak dan istri bisa menjadi fitnah, ujian bagi diri kita. Mana yang kita utamakan, Allah apa mereka? Dalam surat At-Taghabun, kelanjutan ayat tadi, ayat 15, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu fitnah, ujian. Mana yang kamu cintai, mereka apa Allah? Diuji. Makanya banyak seorang suami karena rengekan sang istri sampai akhirnya korupsi. Karena apa? Karena lebih mencintai istrinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita tidak menjadi yang pertama dan yang kedua, begitu juga dengan istri kita, tetapi mudah-mudahan menjadi yang nomor 3, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepadaku dari istri-istriku dan anak-anakku penyejuk pandangan, penentram jiwa, dan jadikanlah kami termasuk pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah menjadikan rumah tangga kita terbebas dari konspirasi iblis dan bala tentaranya dengan kita laksanakan amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.